فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, dari satu sisi, yaitu dari sisi dengan hati, dia adalah fardu ain. Dari sisi lisan dan dari sisi anggota badan, dia adalah fardu kifayah. Tapi juga jadi fardu ain apabila itu di depan mata seseorang, jadi fardu ain untuk dia apabila dia mampu. Masuk di dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah jarh wa ta'dil dengan segala konsekuensinya. Nah, ini adalah fardu kifayah untuk menegakkan hujjah. Demikian pula memberikan vonis-vonis, ini adalah fardu kifayah. Tetapi sebagaimana namanya fardu kifayah, kalau sudah tercukupi hajat, maka yang lain tidak wajib untuk menegakkan itu. Hukumnya adalah mustahab. Nah, sekarang terkait dengan kasus yang terakhir tentang Abu Hazim, apakah sudah terbentuk kifayah? Sama sekali masih belum, masih jauh dari terbentuk kifayah. Betul-betul orang yang mentabdi Abu Hazim itu sangat sedikit, bahkan masih dianggap asing dan aneh, menyelisihi ulama lah dan sebagainya. Ini menunjukkan kifayah sama sekali belum tercukupi, belum terpenuhi. Maka yang lain tidak boleh tinggal diam. Kecuali kalau yang lain memang terang-terangan ingin bergabung dengan Abu Hazim, silahkan terang-terangan sebutkan itu, biar kami tahu kalian bukan mutawakif, ternyata kalian memang dari pendukung mubtadi itu. Kemudian dari sisi yang lain, apabila memang terbukti sudah terbentuk kifayah, memang yang lain tidak wajib untuk iqamatul hujjah secara orang per orang, dan tidak wajib untuk, yaitu istilahnya adalah menegakkan vonis. Tetapi dia punya fardu ain dari sisi keyakinan hati. Sebagaimana masalah Ikhwanul Muslimin yang kalian mengklaim kami malah justru ikut jalannya Ikhwanul Muslimin atau Sururiyin. Tayyib, Ikhwanul Muslimin salafiyun atau mubtadi'ah? Kalau kalian mengatakan salafiyun, tahulah kami, ternyata kalian hanyalah penyusup. Tapi kalau kalian mengatakan mubtadi'ah, bukankah yang mentabdi Ikhwanul Muslimin adalah para ulama dan sudah tercukupi dengan sejumlah ulama? Kenapa kalian sekarang mengatakan mubtadi'ah? Nah, inilah yang kami inginkan. Bukan masalah memvonis dalam artian menegakkan vonis, tapi keyakinan kalian apa? Apakah dengan alasan cukup para ulama yang mentabdi Ikhwanul Muslimin, kalian sendiri masih meyakini Ikhwanul Muslimin adalah sebagai salafiyun? Ini namanya kalian adalah, ternyata adalah Ikhwanul Muslimin begitu, jika demikian. Tapi tatkala kalian mengatakan tatkala yang mentabdi itu sudah cukup, maka kami tidak wajib untuk menegakkan tabdi. Memang, tetapi kenapa kalau kalian ditanya Ikhwanul Muslimin mubtadi atau bukan, kalian mengatakan mubtadi? Nah, inilah yang kami inginkan, yaitu keyakinan kalian apa. Dan itu adalah fardu ain bagi orang-orang yang memahami permasalahan ini, untuk meyakini bahwasanya mubtadi adalah mubtadi, bahwasanya salafi adalah salafi. Walaupun yang menegakkan vonis, walaupun yang menegakkan iqamatul hujjah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi keyakinan hati masing-masing orang ini adalah fardu ain. Sebagaimana kewajiban tentang masalah menegakkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, ini bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Nah, di antara isi dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini mubtadi adalah mubtadi, sunni adalah sunni, sehingga dia mampu melaksanakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berikutnya, yaitu al-wala wal bara', yaitu setia kepada Ahlus Sunnah dan berlepas diri dari Ahlul Bidah. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam pertanyaan para ikhwah kepada orang yang lain. Menurut antum, Abu Hazim mubtadi atau bukan?
Ini pertanyaan yang wajar, karena ini bagian dari imtihan yang ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dasarnya. Dan juga ada contoh-contohnya dari para salaf. Kita kan ikut salaf. Salaf melakukan imtihan, menanyakan, agar kita tahu orang ini termasuk siapa. Yang saya tanya ini, dia termasuk musuh dalam selimut ataukah dia adalah teman setia. Jadi tidak seperti kalian yang dengan kejahilan kalian, sekedar pertanyaan itu kalian menuduh kami untuk kami ini adalah ikhwanilah, sururilah, seakan-akan kalianlah yang lebih memahami tentang siapa itu ikhwanul muslimin dan siapa itu sururiyun. Pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan kalian yang seperti itu tadi membuktikan ternyata hanya segitu pengetahuan manhaj kalian. Orang yang tanya fulan mubtadi atau hizbi menurut antum, malah kalian tuduh, menunjukkan jahilnya kalian. Nah, inilah jawaban yang betul tentang masalah itu. Kita wajib untuk ta'awun. Sampai sekarang belum terbentuk kifayah, belum terbentuk kecukupan kuota untuk orang yang sudah menghukumi Abu Hazim sebagai mubtadi, sehingga umat merasa tenang untuk meninggalkan orang itu. Maka yang lain wajib untuk ikut mengumandangkan itu pula, kecuali kalau dia memang meyakini memang Abu Hazim ternyata adalah teman dia, memang layak untuk dibela, layak untuk dibantu, bid'ahnya itu memang layak untuk dibela. Terangkan sekalian, memang kalian adalah itu. Tak perlu kalian seakan-akan kalian di golongan kami, tapi ternyata kalian adalah musuh dalam selimut. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.